Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susilawati SPD. Dalam video ini saya akan coba merangkaikan beberapa video pembelajaran yang telah saya buat, yaitu pada materi Bahasa Indonesia kelas 9. Mari kita simak sama-sama. Video pembelajaran ini dibuat pada saat saya sedang mengajar di SMPN Negeri 3 Cibitung, Bekasi. Video ini bisa dimanfaatkan untuk materi pembelajaran Bahasa Indonesia di semester 2 agar siswa-siswi lebih mudah memahami pembelajaran Bahasa Indonesia melalui video, apalagi jika ditambahkan dengan beberapa animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susilawati. Yuk kita belajar Bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi mengidentifikasi teks diskusi. Dengan kompetensi dasar 3.9 yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Pengertiannya, yuk kita simak apa sih yang disebut dengan teks diskusi. Ini dia penjelasannya. Teks diskusi yaitu tulisan yang menerangkan suatu masalah atau isu yang dilengkapi dengan adanya argumen, baik yang mendukung ataupun menentang isu tersebut, dan kemudian diakhiri dengan adanya rekomendasi. Tujuan teks diskusi sebagai berikut. Silakan disimak. Dan ini penjabaran tujuan teks diskusi secara spesifik ya. A few moments Sudah paham later. kan? Nah, sekarang ini dia ciri-ciri teks diskusi. Kalau sudah paham semua, ayo kita berlatih. Ini dia soalnya, silakan dijawab perlahan dan dengan seksama. Ada 5 soal saja ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susilawati SPD dalam channel Guru Asik. Belajar bahasa Indonesia lagi ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada KD 3.10, yaitu menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Untuk materi pokoknya yaitu struktur dan kebahasaan teks diskusi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang struktur teks diskusi. Teks diskusi memiliki 4 struktur ya teman-teman. Yang pertama yaitu isu atau masalah. Jika dikutip dari buku Elemen-elemen Multimedia untuk Pembelajaran pada tahun 2020 yang ditulis oleh karya Jena Simarmata dan kawan-kawan, isu adalah pengenalan topik yang menjadi bahan diskusi.
Isu juga bisa berupa tema atau permasalahan yang hendak dicari solusi atau penyelesaiannya. Dalam isu, biasanya dijelaskan pula latar belakang timbulnya masalah serta pentingnya pemecahan masalah tersebut. Struktur yang kedua yaitu argumen pendukung. Argumen adalah pendapat dari berbagai sudut pandang. Argumen pendukung merupakan pendapat yang pro atau setuju dengan isu yang sedang dibahas. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, argumen pendukung harus disertai fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berkaitan dengan isu tersebut. Struktur yang ketiga yaitu argumen penentang. Argumen ini memuat pendapat yang bertentangan dengan argumen pendukung. Dalam memaparkan argumen penentang, penulis juga harus menyertakan data, fakta, pengalaman, serta referensi terkait. Oke, kita sampai pada struktur yang terakhir nih teman-teman. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bagian ini berisikan rekomendasi atau kesimpulan mengenai isu atau permasalahan. Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan atau memberi rekomendasi nih. Sebaiknya mengambil jalan tengah ketika mengambil keputusan agar rekomendasi atau kesimpulan yang diambil tidak menimbulkan permasalahan baru. Nah, berikut ini disajikan contoh teks diskusi singkat yang mencakup struktur-struktur yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Judul dari teks ini yaitu handphone dan anak-anak. Pada bagian isu terdapat permasalahan yang dibahas berkaitan dengan handphone. Lalu bisa dibaca untuk argumen mendukungnya apa, argumen menentangnya bagaimana, serta didapat sebuah solusi berkaitan tentang masalah handphone terhadap anak bagaimana nih baiknya, ada di bagian kesimpulan, yaitu berupa solusi dari permasalahan ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak dan baca dengan teliti ya. Baik teman-teman, nah itu tadi struktur teks diskusi beserta juga sudah dilengkapi dengan contoh beserta teksnya ya. Nah sekarang kita akan beralih ke materi yang berikutnya masih di KD 3.10 yaitu tentang telaah kebahasaan teks diskusi. Berikut ini kita simak yuk penjelasan dari kaidah kebahasaan teks diskusi. Kaidah kebahasaan dari teks diskusi terdiri atas 6 unsur. Yang pertama menggunakan istilah umum, lalu yang kedua menggunakan kata modalitas, dan yang ketiga menggunakan kata kerja aksi. Untuk penjelasan contohnya, kalian bisa baca dengan teliti ya penjelasan berikut. Nah, ini dia kelanjutan dari unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Setelah tadi sudah dibahas 3 hal, nah yang ini kelanjutannya yaitu yang keempat, 5, dan 6. Yang keempat menggunakan konjungsi perlawanan. Mungkin ini terdapat pada struktur teks diskusi pada bagian argumen menentang ya. Dan yang kelima menggunakan kohesi leksikal yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai dengan isu yang dibahas. Dan yang keenam menggunakan kohesi gramatikal yaitu perpaduan dengan kaidah tata bahasa. Kohesi dan koherensi ini berkaitan dengan pembentukan sebuah paragraf ya. Jadi apakah paragraf tersebut nyambung atau tidak jika dibaca dan digabungkan. Oke, baik ya. Itu tadi penjelasan untuk materi bahasa Indonesia kali ini yaitu KD 3.10 yaitu membahas tentang telaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Semoga video ini bisa membantu kita semua dalam mempelajari materi kebahasaan diskusi ya. Selamat belajar dan terus semangat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susilawati SPD, Guru Bahasa Indonesia dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cibitung, Bekasi. Yuk kita belajar bahasa Indonesia lagi teman-teman. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kita bisa mendapatkan materi-materi baru dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk KD 3.11, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Untuk indikatornya ada 3 teman-teman. Yang pertama, menafsirkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Untuk indikator yang kedua, memberi saran terhadap isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Yang ketiga, menguraikan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Oke, untuk yang pertama, yaitu kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks cerita inspiratif ya teman-teman. Pengertian teks cerita inspiratif merupakan teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan bagi orang banyak. Itulah yang disebut dengan teks cerita inspiratif. Materi yang kedua yaitu kita akan mengetahui ciri-ciri dari teks cerita inspiratif nih teman-teman. Yang pertama, cirinya bahwa struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Pastinya pernah mendengarkan istilah-istilah ini? Coba ada dalam teks apa? Yap, betul, ada dalam teks cerpen. Jadi dari strukturnya, teks cerita inspiratif ini sama ya dengan teks cerpen. Yang kedua, memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Lalu ciri yang ketiga, amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah suratan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Ciri yang keempat, bersifat naratif. Teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Ciri yang kelima, tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Dan ciri yang terakhir, bahwa tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Tak jarang cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang. Jadi tokohnya bebas ya, tidak harus tokoh manusia. Nah, berikutnya kita akan mengetahui tujuan dari teks cerita inspiratif nih teman-teman. Tujuannya yaitu membuat pembaca akan untuk lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca teks tersebut. Sehingga cerita yang disajikan adalah yang bersifat menggerakkan, membangkitkan, mengilhami, atau mengobarkan semangat pembaca agar melakukan hal-hal yang pastinya yang bersifat positif ya teman-teman. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu pengertian dari teks cerita inspiratif, bagaimana ciri-cirinya, serta tujuannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi teks cerita inspiratif ya teman-teman. Ada beberapa cara loh teman-teman. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari teks cerita inspiratif itu sendiri. Sebagaimana yang tadi di awal telah kita simak ya teman-teman, bahwa teks cerita inspiratif adalah teks berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Untuk cara yang kedua, kita harus mengetahui tujuan dari teks cerita inspiratif nih teman-teman. Tujuan dari teks cerita inspirasi adalah memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Harapan penulis teks cerita inspiratif adalah membaca dapat terinspirasi hati dan perasaannya untuk melakukan perbuatan baik. Cara mengidentifikasi teks cerita inspiratif yang ketiga yaitu kita harus memahami ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, berdasarkan ciri isinya, bahwa isi dari cerita inspiratif harus mengubah perasaan pembaca, lalu memberi pesan yang
mendalam dan memberi keteladanan kepada pembacanya pastinya. Dilihat dari segi kebahasaannya, di sini ada beberapa ya teman-teman. Ada yang menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh, lalu menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Lalu ada juga menggunakan dialog atau percakapan, menggunakan ungkapan bernada sara seperti hendaknya, baiknya, jangan, menggunakan kata kerja tindakan atau aksi. Lalu ada lagi menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan pada tokohnya, misalnya membisu, mengeluh, mengerti, mengarang, dan sebagainya. Nah, cara mengidentifikasi teks cerita inspiratif yang keempat yaitu mengetahui struktur dari teks cerita inspiratif. Bagaimana yang kita telah pahami bahwa struktur dari teks cerita inspiratif itu sama dengan teks cerpen ya teman-teman. Ada orientasi di bagian awal, ada komplikasi yang merupakan masalah yang dialami tokoh utama, ada resolusi yang merupakan tahap penyelesaian masalah, dan koda yang berisi pesan untuk membaca melalui cerita inspiratif ini. Itu sendiri. Yang pertama, kita harus memberi contoh atau keteladanan yang baik untuk orang lain, lalu peduli pada orang lain, beri semangat, ajak orang lain agar mencari terus hal yang bisa menginspirasi, membagikan pengalaman, jadi rapuh di hadapan orang yang ingin kita inspirasi, sampaikan cerita-cerita yang menyentuh, jadi pembaca yang baik dengan mengingatkan kemampuan berkomunikasi dari hari ke hari, lalu tantanglah orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, cara menginspirasi yang terakhir atau yang keenam yaitu mengetahui perbedaan antara teks. Jika nanti kalian sudah bisa membandingkan antara kedua teks dan dapat menentukan teks mana yang tergolong teks cerita inspiratif, maka kalian dapat dikatakan telah dapat mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Bagaimana teman-teman? Mudah kan bagaimana cara mengidentifikasi teks cerita inspiratif? Nah, untuk agar kita lebih paham bagaimana cerita inspiratif, mari kita berlatih ya teman-teman. Siap-siap ya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan?
Boleh lihat tangan ibu nggak? Apa kamu mau meramal? Bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Jadi Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus ibu. Bu, makasih ya. Oke, setelah tadi kalian menyimak satu buah judul film cerita inspiratif yang berjudul Kasih Ibu, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab nih ya teman-teman. Yang pertama, tentang maksud dari kalimat yang diutarakan oleh pimpinan perusahaan bahwa 1 tangan ada 5 jari, 2 tangan ada 10 jari, dan meminta Jati pulang untuk melihat kedua telapak tangan ibunya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Jati sebelum ia merasa bahwa kesuksesan yang ia raih selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan orang lain, terutama ibunya. Dan yang ketiga, kaitkanlah peristiwa yang terjadi dalam film inspiratif tersebut dengan kisah dalam kehidupan nyata. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan ini, kalian silakan kerjakan secara berkelompok agar pekerjaan ini menjadi lebih mudah. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap semangat dan berdoa sebelum mengerjakan tugas tersebut. Oke teman-teman, demikian untuk materi kali ini, yaitu mengidentifikasi cerita inspiratif. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Susila SPB dari SMPN Negeri 3 Cibubur. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan teks cerita inspiratif. Mari kita simak. Untuk KD-nya ini kita masuk ke KD 4.11, yaitu menyimpulkan si ungkapan pribadi, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar.
langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah teks inspiratif yaitu yang pertama, kalian harus membaca. Membaca yang inspirasi ini adalah membaca keseluruhan cerita hingga mendapatkan gagasan yang sedang dicarikan. Bila kamu tidak menemukan gagasan secara umum, maka pahami kembali apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Karena saat kamu paham apa yang disampaikan, maka kamu akan mendapatkan gagasan tersebut. Nah, langkah yang kedua yaitu menulis. Menulis dalam teks inspiratif ini bukan menulis keseluruhan cerita, namun menuliskan gagasan yang telah didapatkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mudah untuk dipahami. Maka cobalah menulis gagasan tersebut saat kamu sendiri. Terakhir yaitu menyimpulkan. Setelah kedua langkah di atas, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan akan gagasan tersebut. Melalui gagasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan apa yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Melalui poin inilah yang dapat memotivasi seseorang sehingga tujuan sebuah tulisan inspiratif bisa tercapai. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari materi mengumpulkan cerita inspiratif. Agar kalian lebih paham, mari kita berlatih